Ada seorang bertanya kepada Abah, "Bah, apakah puasa saya batal waktu malam bermain bola kemudian ketiduran? Begitu bangun subuh lewat. Apakah puasa saya batal?" Ini Abah belum nyambung nih. Main bola batal. Kalau dia main bola voli, berarti ada yang smash diblokir, bolanya nggak masuk. Kalau dia bermain bola basket, tujuannya hanya memasukkan bola ke dalam lubang yang ada jaringnya. Tapi itu pakai tangan, nggak jantan. Kalau bermain sepak bola, gocek kiri, gocek kanan, kemudian bola ditendang ke gawang. Kalau masuk, kalau enggak, oh iya, Abah mengerti deh. Jadi, kalau kita bermain bola malam hari di bulan suci Ramadan, kemudian setelah itu ketiduran, begitu bangun subuh sudah lewat, maka puasanya tidak batal, tetapi wajib mandi junub dan terus laksanakan sholat walaupun terlambat. Ini kan kadang-kadang orang itu kalau sudah melakukan hal yang seperti itu suka lupa diri. Padahal sudah diatur oleh agama kapan kita akan bercampur dengan istri, dengan suami pada saat bulan Ramadan. Coba perhatikan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kamu di malam hari bulan Ramadan bercampur dengan istri. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Halal, tetapi malam hari. Ini kan kebanyakan kadang-kadang lupa diri. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, pada saat duduk-duduk bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba datang seorang laki-laki berteriak kepada Rasulullah, "Celaka aku ya Rasulullah, celaka aku." Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Ya Rasulullah, aku telah menggauli istri saya pada siang hari, padahal aku sedang berpuasa." Rasulullah kemudian mengatakan, "Apakah kamu punya hamba sahaya atau budak?" "Tidak punya ya Rasulullah, karena saya orang miskin." "Apakah kamu sanggup melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh batal?" "Apalagi itu ya Rasulullah, aku tidak mampu karena fisikku tidak sekuat dulu." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu bisa memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang?" Orang itu berkata lagi, "Aku adalah orang yang miskin ya Rasulullah. Aku tidak punya uang untuk bisa memberikan makan kepada orang sebanyak 60 orang. Tiba-tiba ada orang datang kepada Rasulullah memberikan hadiah kurma. Kemudian kurma itu diambil dan Rasulullah mengatakan lagi, "Ini kurma kamu ambil, kamu bagikan kepada orang-orang yang miskin di wilayah kamu." Orang ini berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
sayalah orang yang paling miskin di wilayah ini. Rasulullah tersenyum sambil terlihat giginya. Kurma ini kamu ambil dan kamu bagikan kepada keluarga kamu. Begitu hebatnya ajaran Islam. Ada selalu jalan keluar yang orang bisa untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela. Sepanjang ada niat untuk mau bertaubat, sepanjang ada niat kemauan untuk merubah diri, pasti ada jalan keluar dari Islam ini agar orang ini tidak berdosa. Jadi orang tersebut dibebaskan bahkan mendapatkan kurma. Tetapi bagi orang yang punya kemampuan, hukum kifarat ini berlaku. Jadi kalau melakukan perbuatan hubungan intim suami istri pada siang hari, maka dia harus membebaskan seorang hamba sahaya. Kalau mungkin sekarang tidak ada, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan penuh berturut-turut. Atau memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Itu denda yang harus dibayar. Nah, kalau kita campur suami istri pada malam hari sesuai dengan ajaran yang sudah diterapkan di dalam surah Al-Baqarah tadi, yang berbahaya kan bermain bolanya pada saat injury time. Bola belum masuk, kemudian diperpanjang 2 kali 15 menit, azan berkumandang. Berhenti nggak sanggup karena sudah diubun-ubun. Akhirnya dia teruskan. Dan ini yang harus dia lakukan, yaitu di samping mengqadha daripada puasanya, dia juga terkena kifarat, terkena denda untuk dilakukan. Jadi lihat-lihat waktulah, jangan injury time main colek aja. Seperti riwayat yang tadi Abah ceritakan, udah susah, duit nggak punya, makanan nggak ada, kerjaannya cuman bini aja yang ditunggangin. Sampai-sampai bulan Ramadan pun diterjang. Ikhtiar dong cari rezeki keluar, ini enggak, malah di rumah aja. Akhirnya yang ketempuan istri. Ini istri juga begitu sih. Suami minta tahu bulan Ramadan, main kasih aja. Nasehatin dong, kenapa sih mentang-mentang sama-sama enak. Jadi nggak boleh. Hormati puasa Ramadan, laksanakan ibadah dengan sepenuh hati, hanya diniatkan untuk Allah, agar ibadah Ramadan kita tahun ini bisa berjalan dengan baik.